Kali ini kita akan mempelajari upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. S. Suku, A. Agama, R. Ras, A. Antar golongan. SARA berarti suku, agama, ras, dan antar golongan. Kalian bisa buka di LKS di halaman 12. Memahami keberagaman untuk mencapai persatuan dan kesatuan dapat diwujudkan dengan beberapa sikap sebagai berikut. Yang pertama, menghormati antar suku bangsa di Indonesia. Kita harus dapat meningkatkan rasa persaudaraan dengan berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia. Dalam mengembangkan sikap menghormati terhadap keragaman suku bangsa, dapat terlihat dari sifat dan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, kehidupan bermasyarakat tercipta kerukunan. Antar warga saling menolong, kerjasama untuk menyelesaikan masalah maupun kerjasama kebutuhan lain. Misal yang lain menyelesaikan urusan bersama melalui musyawarah dan lain sebagainya. Yang kedua, menghormati budaya di Indonesia. Kebudayaan-kebudayaan daerah merupakan modal utama untuk mengembangkan kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional adalah puncak kebudayaan daerah yang ada di wilayah Indonesia. Ada beberapa contoh sikap menghormati keanekaragaman budaya. Misalnya, menghormati kelompok lain yang menjalankan kebiasaan dan adat istiadatnya. Tidak menghina kebudayaan suku bangsa lain, menonton seni pertunjukan tradisional. Itulah contoh-contoh sikap menghormati budaya di Indonesia. Selanjutnya, yang ketiga, menghormati golongan yang ada di Indonesia. Berikut beberapa sikap yang dapat dikembangkan dalam menghormati kelompok atau golongan lain. 1. Menerima golongan atau orang lain dalam pergaulan sehari-hari. Yang kedua, tidak menjelek-jelekan, menghina, dan merendahkan golongan lain. Nah, itulah contoh menghormati golongan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, yang terakhir, yang keempat, upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA, yaitu menjadikan Bhinneka Tunggal Ika sebagai alat pemersatu bangsa. Realitas kenyataan suatu bangsa yang menunjukkan adanya kondisi keanekaragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan golongan mengarahkan pada pilihan untuk menganut asas multikulturalisme, yaitu banyaknya budaya. Nah, semua suku bangsa, budaya, agama, ras, dan golongan pada prinsipnya sama-sama ada dan harus diperlakukan duduk bersama, sama rendah, dan berdiri sama tinggi. Pertanyaan pertama, berikut akibat yang ditimbulkan ketika tidak menghormati perbedaan antar suku bangsa adalah A. Timbul permusuhan antar suku, B. Hilangnya budaya daerah, C. Terjadinya pengangguran di beberapa daerah, D. Keberadaan suku-suku semakin punah. Baik, kita lanjutkan. Perilaku terwujudnya persatuan dalam keberagaman di Indonesia. Dengan mendalami keanekaragaman suku bangsa, ras, agama, dan golongan yang ada di Indonesia, maka wawasan kita akan bertambah. Guna menciptakan suatu persatuan dalam masyarakat yang memiliki keanekaragaman budaya, agama, dan suku bangsa, maka dibutuhkan sikap toleransi. Apa itu toleransi? Yaitu sikap rela menerima perbedaan dengan orang lain atau kelompok lain. Oleh karena itu,
Yang perlu kita tegakkan dan lakukan adalah yang pertama, meningkatkan semangat kekeluargaan, gotong royong, dan musyawarah. Yang kedua, meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetap satu jua. Yang ketiga, yaitu menghindari diskriminasi SARA, yaitu membeda-bedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Itulah sikap-sikap yang diperlukan dalam mewujudkan persatuan dalam keberagaman di Indonesia. Sikap yang dapat memecah belah persatuan. Kalian bisa buka LKS halaman 14. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, agama, serta adat istiadat kebiasaan yang berbeda-beda. Dengan demikian, kita tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan perpecahan. Apa saja? Yang pertama, egoisme, yaitu sikap mempertahankan pendapat atau pandangan yang hanya menguntungkan diri sendiri. Dari kata ego, yaitu diri sendiri. Yang kedua, ekstremisme, yaitu keyakinan yang sangat kuat terhadap sesuatu dan melampaui batas kewajaran, serta bertentangan dengan hukum. Jadi, melampaui batas sesuatu, suka terhadap sesuatu yang melampaui batas, sehingga keluar dari kewajaran. Yang ketiga, sukuisme, yaitu sikap yang menganggap sukunya lebih baik daripada suku lainnya. Yang keempat, sikap yang dapat memecah belah persatuan, yaitu provinsialisme. Provinsialisme dari kata provinsi, yaitu daerah. Provinsialisme artinya paham yang hanya mementingkan daerahnya sendiri tanpa mementingkan kepentingan nasional. Pertanyaan kedua, perasaan kesukuan yang berlebihan, menganggap suku bangsa sendiri yang paling unggul, dapat menimbulkan sikap A. Egoisme, B. Ekstremisme, C. Sukuisme, D. Provinsialisme. Upaya untuk menyelesaikan masalah. Setiap masalah ataupun konflik yang terjadi dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia ini harus segera diselesaikan. Dengan demikian, tidak membawa akibat yang merugikan masyarakat. Pencegahan tersebut dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu kuratif, preventif, represif. Apa itu kuratif? Yaitu upaya pengendalian masyarakat ketika penyimpangan tersebut terjadi. Contoh, ada kejadian-kejadian atau konflik, maka langsung dicegah saat itu juga, itulah yang disebut kuratif. Sedangkan preventif adalah upaya pengendalian sebelum masalah terjadi. Contoh, ada konflik yang bisa dicegah sebelum sesuatu konflik itu terjadi. Nah, pencegahan sebelum konflik terjadi disebut preventif. Sedangkan yang ketiga represif, yaitu
upaya pengendalian ketika setelah masalah terjadi. Contoh, setelah ada keributan, kerusuhan, maka upaya-upaya untuk menyelesaikan masalah dilakukan setelah masalah itu terjadi. Nah, itulah disebut represif. Ada kuratif, preventif, dan represif. Pertanyaan ketiga, upaya pengendalian sebelum suatu masalah itu terjadi disebut A. Kuratif, B. Preventif, C. Represif, D. Positif. Baik, kali ini kita masuk ke bab yang kedua, yaitu harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Setelah mempelajari ini, pada bab yang kedua, tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi makna harmoni dalam keberagaman sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Harmoni dalam keberagaman sosial budaya. Pernahkah kalian melihat konser musik? Ada beberapa alat musik yang ditampilkan. Coba sebutkan satu persatu jenis-jenis alat musik tersebut. Bagaimana cara memainkannya? Dengan alat musik yang berbeda-beda itu dimainkan sesuai nada dalam waktu yang bersamaan. Maka akan menghasilkan musik yang harmoni, yaitu adanya urutan bunyi dan keserasian nada yang bersamaan. Seperti halnya konser musik tersebut, maka keadaan sosial budaya pada masyarakat Indonesia yang beraneka ragam diperlukan adanya harmonisasi dalam masyarakat. Apa itu harmoni? Harmoni dalam keberagaman adalah memiliki rasa toleransi pada setiap perbedaan agama, budaya, adat, dan lain-lain. Pertanyaan keempat, saling menghormati dalam perbedaan sosial, budaya, dan agama yang ada di Indonesia akan tercipta A. Keharmonisan dalam masyarakat, B. Konflik antar suku, C. Mundurnya kebudayaan suku bangsa, D. Makin terasingnya suku pedalaman. Harmoni dalam keberagaman sosial budaya. Indonesia memiliki keberagaman dalam hal sosial budaya, yaitu keberagaman suku dan budaya, keberagaman agama, juga keberagaman profesi. Harmoni dalam keberagaman ekonomi. Tadi harmoni dalam keberagaman sosial budaya, sekarang harmoni dalam keberagaman ekonomi. Masyarakat Indonesia dalam bidang ekonomi memiliki perbedaan-perbedaan untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan ekonominya. Apa yang mempengaruhi? Yaitu masyarakat Indonesia memiliki keberagaman tingkat penghasilan. Ada yang tingkat penghasilan rendah, tingkat penghasilan menengah, maupun tingkat penghasilannya tinggi. Selain itu, keberagaman pendidikan. Ini mempengaruhi keberagaman dalam kebutuhan ekonomi. Ada yang hanya sekolah SD, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi. Juga keberagaman pekerjaan. Nah,
keberagaman-keberagaman di bidang ekonomi, maka ini harus diatur, yaitu memiliki sikap toleransi antar sesama warga Indonesia sehingga tercipta harmonisasi dalam keberagaman di masyarakat. Pertanyaan kelima, pemberdayaan ekonomi warga masyarakat yang kurang mampu agar mencapai taraf hidup yang lebih baik adalah upaya menciptakan keharmonisan dalam bidang A. Budaya, B. Agama, C. Hukum, D. Ekonomi. Baik, di akhir pembelajaran ini, jangan lupa kalian jawab pertanyaan yang ada di video ini, kemudian jawab di Google Form yang telah disediakan. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di komentar. Jangan lupa tetap belajar dan jaga kesehatan. Kita akhiri baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.